Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas UAS Ulumul Quran yang diampu oleh dosen kami, yakni Ustazah Agustriani Muzayyanah MA. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Afif. Saya berasal dari Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Prodi jurusan Manajemen Dakwah. Saya akan membawakan tugas yang berjudul Terjemah Al-Quran. Langsung saja masuk ke definisi terjemah. Secara etimologis, kata terjemah berasal dari bahasa Arab yaitu tarjamah, yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Dalam konteks Al-Quran, terjemah berarti mengungkapkan makna ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa lain agar dapat dipahami oleh orang yang tidak mengerti bahasa Arab. Makna terjemah itu sendiri ada dua macam, yaitu terjemah harfiah dan terjemah tafsiriyah. Yang pertama ada definisi terjemah harfiah. Terjemah harfiah yaitu mengalihkan lafaz-lafaz dari satu bahasa ke dalam lafaz-lafaz yang serupa dari bahasa lain sedemikian rupa sehingga susunan dan tertib bahasa kedua sesuai dengan susunan dan tertib bahasa pertama. Hukum terjemah secara harfiah adalah haram sebab Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Rasulnya, merupakan mukjizat dengan lafaz dan maknanya, serta membacanya dipandang sebagai suatu ibadah. Selanjutnya ada definisi terjemah tafsiriyah, maknawi. Terjemah tafsiriyah adalah proses menjelaskan atau menerangkan makna yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran ke dalam bahasa lain tanpa memperhatikan susunan dan struktur bahasa aslinya. Metode ini tidak sekedar menerjemahkan kata per kata, tetapi berusaha menyampaikan pesan dan makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut secara utuh dan sesuai dengan konteksnya. Hukum terjemah secara tafsiriyah, maknawi. Hukum menerjemahkan Al-Quran secara maknawi atau tafsiriyah pada dasarnya diperbolehkan. Bahkan dalam kondisi tertentu bisa menjadi wajib, asalkan memenuhi syarat-syarat tertentu. Metode ini bertujuan untuk menyampaikan makna dan pesan Al-Quran kepada umat Islam yang tidak memahami bahasa Arab. Selanjutnya ada bacaan dalam sholat dengan selain bahasa Al-Quran. Yang pertama, ada pendapat yang membolehkan. Pendapat ini berasal dari sebagian ulama mazhab Hanafi, khususnya Abu Hanifah, yang awalnya membolehkan membaca Al-Quran dalam sholat dengan bahasa selain Arab, seperti bahasa Persia. Mereka berpendapat bahwa makna Al-Quran dapat disampaikan dalam bahasa lain, sehingga esensinya tetap terjaga meskipun lafaznya berbeda. Namun dua murid yaitu Abu Hanifah, yaitu Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan, membatasi kebolehan ini hanya dalam keadaan darurat, yaitu bagi mereka yang tidak mampu benar-benar membaca dalam bahasa Arab. Dan yang kedua ada pendapat yang melarang. Pendapat ini dianut oleh mayoritas ulama dari mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali, serta sebagian ulama Hanafi. Mereka berpendapat bahwa membaca Al-Quran dalam sholat harus dengan bahasa Arab, karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab dan memiliki keindahan serta kemukjizatan yang tidak dapat diterjemahkan secara utuh ke dalam bahasa lain. Membaca terjemahan dalam salat dianggap tidak sah
baik bagi yang mampu maupun yang tidak mampu membaca dalam bahasa Arab. Terakhir, sebagai kesimpulan adalah terjemah Al-Quran adalah usaha menyampaikan makna ayat dari bahasa Arab ke bahasa lain. Terdapat 3 bentuk utama. Yang pertama ada terjemah harfiah. Terjemahan kata per kata sesuai struktur asli, tidak diperbolehkan sebagai pengganti mushaf karena berpotensi menyesatkan makna. Yang kedua ada terjemah maknawi, terjemahan berdasarkan makna keseluruhan ayat. Diperbolehkan untuk dakwah dan pembelajaran asalkan dilakukan oleh para ahli. Dan yang terakhir ketiga ada terjemah tafsiriyah, terjemahan disertai penafsiran, memberi pemahaman lebih dalam, namun tidak bisa menggantikan mushaf dalam ibadah. Secara umum, terjemah penting untuk pemahaman, tapi tidak bisa menggantikan keaslian dan kemukjizatan Al-Quran dalam bahasa Arab. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam materi ini. Insya Allah semoga bermanfaat apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridullah inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.